Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati, Allah, pernahkah kita merasa hidup ini terus bergerak namun hati terasa tertinggal? Setiap hari kita berjuang. Bangun pagi, bekerja, mengejar target, mengurus keluarga, memikirkan masa depan. Langkah kita cepat, usaha kita banyak, namun di malam hari, hati masih sering gelisah. Mengapa bisa begitu? Karena tanpa sadar, kita sedang hidup di empat arah tetapi lupa pada satu pusat. Dalam perjalanan hidup, manusia selalu bergerak ke empat penjuru. Mencari harta, mencari pengakuan, mencari rasa aman, mencari kebahagiaan. Empat ini adalah ikhtiar. Dan ikhtiar itu penting. Islam tidak mengajarkan kita untuk diam. Namun saudaraku, jika hidup hanya berputar di empat, tanpa pusat yang menenangkan, maka lelah akan cepat datang. Disinilah makna empat bertemu lima. Empat langkah kehidupan harus bertemu dengan satu pancer. Satu titik tengah yang mengikat semua arah agar tidak tercerai. Pancer itu bukan harta, bukan jabatan, bukan manusia. Pancer itu adalah kesadaran kepada Allah. Ketika hidup mulai terasa berat, bukan karena usaha kita kurang, tetapi karena kita terlalu jauh dari pusat ketenangan. Maka di awal renungan ini, mari kita tenangkan hati. Bukan dengan berhenti berjuang, tetapi dengan mengingat kemana seharusnya kita kembali. Karena keseimbangan hidup tidak lahir dari banyaknya langkah, melainkan dari arah yang selalu terhubung dengannya. Saudaraku, Allah menciptakan hidup ini dengan hukum sebab akibat. Siapa menanam, dia menuai. Siapa berusaha, dia akan merasakan hasilnya. Inilah makna empat arah ikhtiar dalam hidup manusia. Pertama, ikhtiar jasad. Kita bekerja, bergerak, berkeringat, mencari nafkah dengan tangan dan tenaga. Islam memuliakan usaha ini. Bahkan Rasulullah mencium tangan sahabat yang kasar karena bekerja. Kedua, ikhtiar akal. Kita belajar berpikir, merencanakan, menggunakan ilmu untuk menata hidup. Karena Islam adalah agama yang mencintai ilmu. Ketiga, ikhtiar hati, menata niat, membersihkan tujuan, agar apa yang kita lakukan tidak sekadar dunia tetapi bernilai ibadah. Keempat, ikhtiar sosial, menjaga hubungan, berbuat baik pada sesama. Karena hidup tidak pernah berjalan sendiri. Empat ikhtiar ini penting. Tanpa salah satunya, hidup pincang. Namun saudaraku, empat ini masih belum sempurna. Karena jika semua ikhtiar hanya bersandar pada kemampuan diri, maka saat gagal, hati mudah hancur. Disinilah manusia sering lupa. Ia kuat berusaha namun lemah berserah. Dan saat itulah, empat arah ikhtiar harus bertemu dengan lima pancer kehidupan. Saudaraku, tidak semua kelelahan datang karena kurang istirahat. Ada lelah yang lahir karena hati kehilangan arah. Banyak orang terlihat kuat di luar namun rapuh di dalam. Bekerja tanpa henti, berjuang tanpa jeda, tetapi batinnya kosong. Mengapa bisa begitu? Karena empat arah ikhtiar yang seharusnya menguatkan, berubah menjadi beban. Saat kerja hanya soal hasil, bukan keberkahan. Saat ilmu hanya untuk gengsi, bukan untuk mengabdi. Saat niat tercampur pujian, bukan keikhlasan. Saat hubungan dijaga demi keuntungan, bukan karena kebaikan. Di titik ini, empat tidak lagi menenangkan. Empat justru menekan. Masalah sedikit terasa berat, gagal kecil terasa besar, kritik ringan terasa menyakitkan. Hati menjadi mudah marah, mudah kecewa, mudah putus asa. Padahal saudaraku, yang berat itu bukan hidupnya, tetapi beban di dalam hati. Dan beban itu muncul karena empat arah berjalan sendiri, tanpa singgah di pusat ketenangan. Maka sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk bertanya pada diri sendiri, kemana sebenarnya aku membawa hidup ini? Di sanalah kita mulai sadar bahwa hidup membutuhkan satu titik pusat yang menguatkan segalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap sesuatu yang bergerak pasti membutuhkan pusat. Roda membutuhkan poros, bumi beredar dengan keseimbangan. Dan hidup manusia pun demikian, tanpa pusat. Semakin cepat kita bergerak, semakin mudah kita terjatuh. Disinilah makna lima. Lima bukan sekadar angka, tetapi pancer kehidupan. Titik tengah yang mengikat empat arah agar tidak tercerai. Allah tidak memerintahkan sesuatu tanpa hikmah. Ketika Allah menetapkan salat 5 waktu, sejatinya Allah sedang menjaga keseimbangan hidup kita. Subuh mengajarkan kita memulai hari dengan Allah. Sebelum dunia berbicara, kita lebih dulu bersujud. Zuhur menghentikan kesibukan. Di saat dunia sedang ramai, Allah memanggil kita untuk kembali tenang. Asyar mengingatkan waktu, bahwa hidup terus berjalan, dan kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Maghrib mengajak kita pulang, bukan hanya pulang ke rumah, tetapi pulang ke hati yang lembut. Isya menutup hari dengan pasrah, menyerahkan semua hasil kepada Allah. Saudaraku, salat bukan sekadar kewajiban,
tetapi tempat jiwa bernaung. Ketika 4 arah kehidupan mulai melelahkan, 5 hadir untuk menenangkan. Bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan menguatkan hati agar mampu menjalaninya. Maka jika hidup terasa tidak seimbang, jangan langsung menyalahkan keadaan. Boleh jadi, kita sedang jauh dari pancer yang seharusnya menjaga kita. Karena saat 4 bertemu 5, di sanalah hidup kembali menemukan arah. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira keseimbangan hidup akan datang saat semua rencana berjalan sempurna. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar sempurna. Disinilah rahasianya. Keseimbangan lahir bukan ketika masalah hilang, tetapi ketika 4 arah ikhtiar bertemu dengan 5 pancer kehidupan. 4 tetap berjalan, kita tetap bangun pagi, tetap bekerja keras, tetap belajar dari kegagalan, tetap berbuat baik pada sesama, namun hati tidak lagi berdiri sendiri, ia bersandar. Saat hasil sesuai harapan, kita tahu itu bukan murni karena hebatnya diri, tetapi karena pertolongan Allah. Saat hasil tidak sesuai rencana, kita tidak runtuh, karena kita tahu Allah tidak pernah salah menakar. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya, bukan pasrah sebelum berusaha, tetapi tenang setelah berusaha. Saudaraku, ketika 4 bertemu 5, hidup mulai terasa lapang. Masalah datang namun tidak menghilangkan iman. Ujian hadir namun tidak mencabut harapan, karena ada satu titik pusat yang selalu kita datangi dalam sujud. Dan selama pusat itu dijaga, 4 arah kehidupan akan tetap berjalan, tanpa membuat jiwa kehilangan tempat pulang. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita mengira ketenangan itu ada di luar diri. Ada yang mencarinya pada harta, ada yang berharap pada manusia, ada pula yang menunggu perubahan keadaan. Padahal, pancer kehidupan itu tidak pernah jauh. Itu ada di dalam diri kita sendiri. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Pancer itu adalah hati yang terhubung dengan Allah. Saat hati hidup dengan zikir, 4 arah kehidupan tidak lagi menakutkan. Bekerja tidak membuat lalai, sukses tidak melahirkan sombong, gagal tidak menumbuhkan putus asa, sepi tidak menghadirkan kehampaan. Karena di dalam diri ada pusat yang kuat, saudaraku. Bukan masalah yang membuat kita rapuh, tetapi hati yang kehilangan sandaran. Ketika hati kembali mengenal Tuhannya, ujian sebesar apapun akan terasa lebih ringan. Pancer ini harus dijaga, dengan salat yang hidup, dengan doa yang jujur, dengan niat yang lurus. Karena jika pusatnya kuat, 4 arah kehidupan akan berjalan seimbang. Dan saat pancer itu hadir di dalam diri, hidup tidak lagi sekadar dijalani tetapi dimaknai sebagai perjalanan pulang. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kita tahu bahwa hidup ini mulai seimbang? Bagaimana kita tahu bahwa 4 arah sudah bertemu dengan 5 pancer? Tandanya bukan hidup tanpa masalah, bukan pula semua keinginan terkabul. Tandanya ada di cara hati merespons. Saat masalah datang, kita tetap berpikir jernih, tidak reaktif, tidak meledak-ledak, karena hati punya tempat kembali. Saat rezeki lapang, kita bersyukur, bukan merasa paling hebat, karena kita sadar, itu titipan bukan kepemilikan mutlak. Saat ujian berat kita menangis tetapi tidak putus asa, karena air mata tidak memutus iman. Inilah tanda hidup yang sudah menemukan pancer. Dunia tetap digenggam namun akhirat tidak dilepas. Ambisi tetap ada namun nurani tetap dijaga. Saudaraku, orang yang seimbang bukan yang paling kuat fisiknya tetapi yang paling tenang jiwanya. Karena di dalam dirinya, 4 arah kehidupan tidak lagi saling tarik-menarik, melainkan berjalan mengitari satu pusat yang sama. Dan selama pusat itu adalah Allah, hidup akan tetap tegak meski angin ujian datang dari segala arah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita akan sampai pada satu kesimpulan sederhana. Hidup ini bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa sering kita kembali ke pusat. 4 arah kehidupan akan selalu memanggil kita. Tuntutan hidup, urusan dunia, harapan manusia, dan keinginan diri tidak akan pernah berhenti. Namun di tengah semua itu Allah menyediakan satu pancer. Satu titik pulang agar kita tidak kehilangan arah. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan-jangan bukan karena beban terlalu besar, tetapi karena kita terlalu jauh dari pusat ketenangan. Mari kita perbaiki yang paling dasar. Salat yang lebih hadir, doa yang lebih jujur, zikir yang lebih hidup. Bukan untuk membuat hidup tanpa ujian, tetapi agar hati cukup kuat menjalani setiap ujian. Saudaraku, ketika 4 bertemu 5, hidup tidak lagi sekadar bertahan tetapi menemukan makna. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu berusaha dengan sungguh-sungguh dan berserah dengan sepenuh hati.
Karena di sanalah rahasia keseimbangan hidup benar-benar ditemukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.